Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bella Triska Putri dengan NIM A1C224004. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika kelas R003. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang dalil garis pada segitiga. Dengan mata kuliah Kapita Selekta SMP, dosen pengampu Ibu Ferry Tiana Pasaribu, MPD CIT. Nah, kali ini saya akan membahas tentang 6 materi, yaitu yang pertama ada dalil Stewart, yang kedua dalil Menelaus, yang ketiga dalil De Ceva, kemudian dalil proyeksi, dalil Pythagoras, dan keliling luas segitiga, kemudian yang terakhir ada contoh soal. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, itu ada dalil Stewart. Kata Stewart diambil dari nama penemuannya, Matthew Stewart, matematikawan berkebangsaan Skotlandia. Dalam geometri, dalil Stewart ini menyatakan hubungan antara sisi-sisi segitiga dengan panjang ruas garis yang ditarik dari titik sudut segitiga dengan sisi di hadapannya. Dalil Stewart ini dapat digunakan untuk membuktikan rumus panjang garis dan panjang garis bagi pada sebuah segitiga. Nah, di sini ada segitiga A, B, C, D, dan ada garis potong yang dinamakan garis E. Nah, rumusnya ini CD kuadrat dikali AB sama dengan BC kuadrat dikali AD ditambah CA kuadrat dikali DB dikurang AD dikali DB dikali AB. Nah, dari rumus ini kita akan masuki ke pembuktian. Di sini kita bisa perhatikan segitiga ADC, ADC, segitiga ini. Nah, segitiga ADC ini merupakan segitiga lancip, sehingga berlaku dalil proyeksi segitiga lancip di mana CA kuadrat itu sama dengan CD kuadrat ditambah AD kuadrat dikurang 2 dikali AD dikali ED. Nah, itu masuk ke persamaan pertama. Kemudian perhatikan lagi segitiga ADC, di mana segitiga tumpul sehingga berlaku dalil Pythagoras segitiga tumpul seperti ini. BC kuadrat sama dengan CD kuadrat ditambah DB kuadrat ditambah 2 dikali DB dikali ED. Nah, itu masuk ke persamaan kemudian kedua. Nah, itu masuk ke persamaan kedua. Nah, dari kedua persamaan tersebut, kita masukkan ke eliminasi. Nah, eliminasikan persamaan 1 dan 2 dengan mengalihkan persamaan 1 itu dengan DB dan persamaan 2 itu dengan AD. Sehingga akan diperoleh di sini persamaan satunya kan dikali dengan DB, kemudian persamaan kedua dikali dengan AD. Nah, kedua persamaan tersebut kita jumlahkan. Kemudian dapatlah DB dikali CA kuadrat ditambah AD kali BC kuadrat sama dengan CD kuadrat DB ditambah AD tambah AD kali DB dikali AD tambah DB. Nah, di sini ini turun, kemudian CD kuadratnya turun. Di sini menjadi CD kuadrat dikali AB ditambah AD dikali DB kali AB. Nah, kemudian dapatlah persamaan CD kuadrat dikali AB sama dengan BC kuadrat dikali AD ditambah CA kuadrat dikali DB dikurang AD dikali DB dikali AB. Nah, maka terbuktilah rumus dari dalil Stewart ini. Materi kedua itu dalil Menelaus. Dalil Menelaus digunakan untuk menentukan rasio-rasio panjang garis pada segitiga dengan memotong garis-garisnya. Dalil ini dapat digunakan dengan memproyeksikan titik-titik pada segitiga ke garis-garis lain dan menerapkan kesebangunan segitiga. Langsung saja di sini ada segitiga ACB atau ABC. Nah, kemudian di sini ada garis potong yang dinamakan DEF, di mana rumusnya itu AD per DC dikali CE per EB dikali BF per FA sama dengan 1. Nah, dari mana dapat rumus ini? Nah, kali ini kita masuk ke pembuktiannya. Nah, di sini buat garis bantu yang tegak lurus dengan EF. Di sini kan pertama segitiganya gini, kemudian kita tambah garis-garis bantu, kemudian dapatlah seperti ini. Nah, akibatnya segitiga BMF itu sebangun dengan AKF. Nih, segitiga BMF yang ini itu sebangun dengan AKF. Nih, maka berlaku sifat kesebangunan AF per BF sama dengan AK
AK per BM. Nah, itu termasuk ke persamaan pertama. Kemudian di sini ada segitiga DCL. Sebangun dengan segitiga DBM dan berlaku sifat kesebangunan BD per DC sama dengan BM per CL, itu masuk ke persamaan kedua. Kemudian ada segitiga CEL. CEL. Nah, itu sebangun dengan segitiga AEK dan berlaku sifat kesebangunan CE per EA sama dengan CL per AK. Itu masuk ke persamaan ketiga. Nah, dari persamaan 1, 2 dan 3 ini kita kalikan persamaan tersebut. Maka dapatlah AF per FB dikali BD per DC dikali CE per EA sama dengan AK per BM. Ini sama-sama BM-nya kita coret, kemudian AK-nya kita coret juga, dan CL juga. Maka dapatlah AD per DC dikali CE per EB dikali BF per FA sama dengan 1. Maka rumus dari dalil ini terbukti. Kemudian yang ketiga adalah dalil de Ceva. Dalil de Ceva adalah teorema dalam geometri yang menyatakan 3 garis dari sudut-sudut segitiga ke sisi-sisi yang berlawanan berpotongan di satu titik. Nah, di sini terdapat sebuah segitiga ABC. Titik-titik D, E, dan F itu masing-masing terletak pada sisi BC, sisi AD, dan sisi AF, seperti gambar berikut. Nih, bisa kita lihat kan segitiganya. Nah, itu rumusnya itu bisa ini. Kalau kita masuk ke seperti berlawanan arah jam, maka dari sini AF per BD, terus BD per DC, CE per EA, itu sama dengan 1. Ini kan satu segitiga gitu. Kemudian yang ini, jika searah arah jarum jam, berarti dari B di sini. BF per FA, terus AE per EC, sampai ke sini, nah itu sama dengan 1. Maka terbuktilah rumus tersebut. Selanjutnya masuk ke dalil proyeksi. Dalil proyeksi pada segitiga adalah prinsip yang menyatakan bahwa panjang proyeksi sisi segitiga pada satu garis sama dengan panjang sisi segitiga yang diproyeksikan dikalikan dengan kosinus sudut antara sisi-sisi segitiga dan garis tersebut. Nah, di sini masuk ke pembuktiannya. Di sini kan ada segitiga ABCD. Nah, rumusnya ini ada AD per CA kuadrat ditambah AB kuadrat dikurang BC kuadrat per 2AB. Nah, untuk pembuktiannya, di sini ada segitiga ADC. Nih, segitiga ADC itu berlaku teorema Pythagoras, yaitu CD kuadrat sama dengan CA kuadrat dikurang AD kuadrat. Nah, itu masuk ke persamaan pertama. Kemudian ada juga segitiga CDB berlaku teorema Pythagoras CD kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang DB kuadrat. Nah, kemudian ini BC kuadrat dikurang AB dikurang AD kuadrat. Itu masuk ke persamaan kedua. Nah, samakan dua persamaan tersebut sehingga dapatlah CA kuadrat dikurang AD kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang AB dikurang AD kuadrat. Nah, dari dua persamaan ini, maka dapatlah AD sama dengan CA kuadrat ditambah AB kuadrat dikurang BC kuadrat per 2AB. Maka rumus ini terbukti. Lanjut, kita masuk ke dalil Pythagoras. Dalil Pythagoras adalah sebuah teorema dalam matematika yang menyatakan bahwa segitiga siku-siku, kuadrat panjang sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat panjang kedua sisi lainnya. Nah, di sini diberikan segitiga ABC yang siku-siku di B, maka berlaku ini AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan AC. Nah, untuk pembuktiannya kita masuk sini. Konstruksi di titik D pada AC sehingga BD tegak lurus AC. Nah, di sini buat garis potong gitu, garis tengah gitu ke dari B ini, kemudian dinamakan dengan D. Nah, garis ini mendapatkan segitiga ADB. ADB. Segitiga ini sebangun dengan ABC, segitiga ABC. Akibatnya, ABC per AC sama dengan AD per AB. Maka, AB kuadrat sama dengan AC dikali AD. Itu masuk ke persamaan pertama. Kemudian ada segitiga BDC, sebangun dengan segitiga ABC. Akibatnya, BC per AC sama dengan DC per BC. Maka BC kuadrat sama dengan AC dikali DC, itu termasuk ke persamaan kedua.
Nah, selanjutnya kita jumlahkan kedua persamaan tersebut. Dari ini persamaan pertama dan persamaan kedua, maka dapatlah AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan AC dikali AD ditambah AC kali DC. Nah, karena AD tambah DC itu sama dengan AC, maka AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan AC kuadrat. Maka terbuktilah rumus Pythagoras tersebut. Selanjutnya, keliling dan luas segitiga. Keliling segitiga itu adalah jumlah panjang ketiga sisi segitiga. Jika panjang sisi segitiga adalah A, B, dan C, maka rumus keliling segitiga adalah K sama dengan A tambah B tambah C, di mana A, B, C itu adalah sisi-sisinya. Kemudian, luas segitiga itu adalah ukuran area yang terkandung di dalam segitiga. Luas ini menggambarkan seberapa besar ruang yang dibatasi oleh tiga sisi segitiga. Nah, di sini ada untuk mencari keliling segitiga. Di sini kan ada segitiga A, B, C. Nah, dari A ke B ini bisa kita namakan A kecil gitu, terus BC-nya B kecil, dan CA itu C kecil. Nah, keliling segitiga ini kan berarti kita dapat nih, AB itu A, terus ditambah BC itu B, dan AC itu C. Jadi, rumus keliling segitiga itu K sama dengan A ditambah B ditambah C. Kemudian ke luas segitiga. Di sini perhatikan segitiga siku-siku ABC. Di sini AB-nya itu tinggi dan BC itunya alas. Jadi terbukti, Pak. Di sini kan ada nih segitiga. Di sini bisa kita lihat ada persegi panjang ABCD. Nah, ini kita bagi dua dan itu mendapatkan, kan yang kita ketahui luas persegi panjang itu P kali L. Maka luas persegi ABCD itu AB ditambah CD. Nah, luas ABCD itu sama dengan P kali L. Di sini panjangnya itu AB dan lebarnya itu BC. Maka, dari persegi ini, jika dibagi dua, itu dapatlah setengah dikali luas ABCD. Nah, setengah dikali AB dikali BC. Setengahnya, AB itu tinggi dan BC itu luas, maka dapatlah setengah dikali luas kali tinggi. Jadi, terbukti bahwa luas segitiga siku-siku ini sama rumusnya yaitu luas sama dengan setengah dikali alas kali tinggi. Nah, mungkin itu penjelasan singkat dari saya. Di sini saya telah mempersiapkan dua soal. Di sini soal pertamanya itu tentang Olimpiade Matematika SMP tahun 2022 tentang Pythagoras. Dan yang kedua itu ada soal tentang KSNK SMP tahun 2021 tentang dalil Stewart. Nah, untuk pembahasannya, silakan disaksikan. Baiklah, kali ini saya akan membahas soal yang pertama. Yang soalnya itu, diketahui lingkaran dengan pusat O, di sini ada lingkaran, kemudian di pusatnya itu O, dan mempunyai diameter AB, A dan B. Segitiga CDE, siku-sikunya di DE. Segitiga CDE, itu siku-sikunya ini di D. Kemudian DE pada diameter AB, DE ada di diameter AB, sehingga DO ini sama dengan OE. DO sama dengan OE. Dan CD sama dengan DE. Nah, untuk suatu titik C pada lingkaran, jika jari-jari lingkaran adalah 1, ini L-nya itu sama dengan 1, maka luas segitiga CDE sama dengan pada gambar ini kita misalkan DO dan OE ini X. Misalnya DO dan OE itu X. Maka DE itu sama dengan 2X. Nah, panjang DE itu sama dengan DC. Nanti itu juga 2X. Nah, kemudian kita keluarin yang kita gambarin ulang itu segitiga DEC. Nah, untuk mencari kita menggunakan persamaan Pythagoras yang di atas ini, di mana A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, di sini bisa kita misalkan A, di sini B, di sini C. Nah, di sini kan DO-nya itu adalah X, berarti A kuadrat itu sama dengan X kuadrat. Terus B-nya itu antara C dan E itu ada 2X. Kuadratnya itu C-nya ini, yang ini itu
untuk mencari luas segitiga CDE, maka itu pakai rumus luas segitiga, di mana rumusnya itu A dikali T atau alas kali tinggi dibagi 2. Nah, di sini A-nya itu 2x, kemudian dikali 2x per 2. Di sini 2, x-nya sudah kita cari 1 akar 1/5. Terus ada lagi 2 akar 1/5. Nah, dari 2 kali akar 1/5 dikali 2 akar 1/5 dibagi 2 itu hasilnya 2 dikali 1/5, maka hasilnya itu 2/5. Maka luas segitiga CDE itu adalah 2/5. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua. Soalnya diberikan persegi ABCD, ini segi ABCD dengan panjang sisinya 6 cm. Sini 6 cm. Nah, titik M dan N berturut-turut terletak pada sisi DA dan BC sehingga panjang DM sama dengan MA. Berarti di sini kita misalkan M sehingga DM itu sama dengan MA dan NC itu sama dengan 1. Di sini 1. Nah, di sini kan panjang sisinya itu 6, berarti karena ini DM sama MA itu dibagi 2, berarti di sini 3, di sini 3. Nah, kemudian kita tarik garis lurus di sini sejajar dengan M. Kemudian kita beri di sini titik O. Kemudian di sini kita tarik lurus garis sejajar dengan N. Nah, di sini kita keluarkan gambarnya. Maka di sini M, N, dan E. MN sama dengan, jadi di sini 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Maka 2 kuadrat itu 4 dan 6 kuadrat itu 36. Nah, AM ini AM itu 3, kemudian AB itu 6, dan di sini kita cari MB-nya. Nah, MB berarti di sini akar 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar 9 ditambah 36. Nah, kemudian di sini kita lihat segitiga MBN itu kita keluarin aja gambarnya. Jadi kayak gini. Nah, dari gambar ini kita bisa gunakan dalil Stewart di mana MB kuadrat dikali OM ditambah MB kuadrat dikali OM sama dengan BO kuadrat dikali MN ditambah MO dikali ON dikali MN. Nah, di sini kita masukkan saja, berarti MB-nya itu 3/5. 3/5 kuadrat dikali ON-nya itu akar 10 tambah MB-nya itu 5 dikali Nah, 3/5 kuadrat ini hasilnya itu 45, kemudian dikali akar 10 ditambah 25 dikali akar 10 sama dengan DO kuadrat dikali
Di sini 2 akar 10 dikali 2. Kemudian kita gabungkan dengan yang sejenis, akar 10 terus sama dengan BO kuadrat dikali 2 akar 10, maka BO kuadrat sama dengan 2 akar 10 dikurang 50 akar 10, maka hasilnya itu 25 dan BO itu 5. Nah, dari soal ini maka panjang BO itu adalah 5 cm. Demikianlah penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.